风雨花海的撕磨，那是我遗忘的角落。这八荒的规则，看破难说破，无缘若何，复活相生相克。天涯暗自张望，人历历如灰。不为此心悸，被相思夺泪心之内。总有那份情如流水，长如水。大到天地不遂，日夜不退，爱不再卑微。轻描淡写的梦，为你来点缀。不求山盟海誓，做你身旁的花蕾。愿只此一生，各有你的诗碑。枕上柳树梦醒，可缓缓归。Silakan mulai. Sepertinya aku berharap terlalu tinggi pada kemampuan Nona. Kemampuan suku dewa hanya seperti ini saja ya. Meskipun kau lebih tua dariku 80.000 tahun, tetapi kita ini termasuk sederajat. Tidak disangka aku memenangkan ini, dan aku sangat puas. Nona ini benar-benar pandai bicara ya. Tapi kali ini akulah yang menang. Ini adil. Nona telah berjanji untuk... Tunggu. Tuan Iblis, pertarungan pedang di Qingqiu ini merupakan pertarungan pasangan suami dan istri. Meskipun kau menang dari Nona Feng Qiu, tapi kau masih belum melawan pasangannya. Jika ingin menebus janji dari Qingqiu, masih terlalu awal. Ia sudah menikah. Dengan siapa? Jangan-jangan... Jika Yang Mulia Ketiga sudah mengatakannya, itu sudah benar. Pasangan? Mengapa aku tidak tahu jika Nona telah menikah? Tapi tidak apa-apa. Aku pasti dapat memenangkannya. Silakan.
Sudah boleh dimulai. Tadi aku mengasah pedangku sebentar. Ini Kaisar serius. Ini tidak benar. Aku tahu kau akan kalah. Kau tidak perlu merasa malu. Kau lelah? Tidak. Kenapa aku kalah? Tidak apa. Apa kau dapat mengalahkanku? Tidak, Kaisar. Kompetisi ini dilakukan oleh yang sederajat saja. Aku jauh berbeda dengan Kaisar. Tentu tidak sederajat. Kau bilang kita tidak sederajat. Mengapa kita tidak sederajat? Ia adalah istriku. Tentu saja sederajat denganku. Tadi kau berkata bahwa kalian sederajat. Secara otomatis, kita juga sederajat. Kau memakai jurus mabuk? Kebetulan sekali. Aku juga menggunakannya. Kita memang berjodoh. Mari mulai. Aku akan mengalah. Kaisar sungguh lihai. Aku mengaku kalah. Ia masih kecil, tapi ia mengerti cara mengeluarkan yang terbaik. Kurasa pasti ada yang mengajarinya. Kau melakukannya dengan baik. Di perbatasan memang ada keanehan. Saat di luar hutan, saya tidak merasakan apa-apa. Tapi saat ada Tuan Iblis Nie, Katakan. saat giliran Tuan Iblis Nie menjaga perbatasan, pasukan kami akan sering kehilangan kesadaran tanpa sebab. Awalnya diduga karena tertidur, tapi ternyata ingatan mereka hilang. Bahkan saat diperiksa, 2000 jenderal tertidur bersamaan. Benar-benar aneh. Tuan Iblis yang lainnya tidak menunjukkan keanehan. Tuan Iblis Nie mengaku berbaik hati dengan menyuruh Tuan Iblis yang lainnya istirahat dan tidak pernah menjaga perbatasan bersama Tuan Iblis lainnya. Saya baru tahu setelah memeriksa jenderal penjaga sebelumnya. Sejak dulu Tuan Iblis Nie sudah sering keluar masuk perbatasan. Ia akan mengusir yang lainnya saat dia masuk. Jadi tidak ada yang tahu keadaan di dalam. Teruskan perintahku. Tuan Iblis Nie dan Tuan Iblis Yan akan menjaga perbatasan bersama. Tanpa persetujuanku. Tidak boleh dilanggar sembarangan. Baik. Bagaimana dengan lukamu? Baik-baik saja.
Meski Ni Chuyin menang dengan tidak layak dari Feng Jiu, seharusnya kau juga tidak perlu mematahkan pedangnya begitu saja. Apa kau tidak bisa bersikap curang sepertinya? Kau masuk ke dunia mimpi Aranjo dengan susah payah. Lukamu pun belum sepenuhnya pulih dan kau sekarang kelelahan. Tidak apa, hanya perlu sedikit istirahat saja. Kau kembalilah. Aku sedang menunggu Xiao Bai. Mengapa melihatku seperti itu? Hubunganmu dengan Feng Jiu ini, bagaimana mengatakannya ya? Tidak terang-terang tapi heboh. Saat kalian saling menunjukkan cinta, semuanya akan heboh. Siapapun yang mengusiknya, kau tidak akan pernah melepaskannya. Sikapmu sama sekali tidak menunjukkan seorang dewa agung pemimpin istana Taichen. Lalu apa kau akan melepaskan mereka yang mengusik Cheng Yu? Aku akan menemui Xiao Bai. Nanti kita akan pergi bertemu keluarganya. Kau begitu sendirian. Sebaiknya pulang saja. Jika terjadi sesuatu padamu, ditakutkan tidak akan ada yang menemukanmu. Suyang, apa harus sampai mengatur giliran berjaga perbatasan? Hah? Kenapa kau begitu panik? Kau tidak khawatir pada Ciheng sama sekali? Beberapa hari ini tidak ada pergerakan dari Miao Luo. Mungkin akan terus begitu. Apa kita harus berjaga sampai ratusan tahun? Yan Jiwu, kau begitu sembrono. Bagaimana aku tenang menyerahkan Ciheng padamu? Aku tidak... Kau bilang apa tadi? Darah air mata adalah energi untuk jiwa Miao Luo. Jika ingin menghancurkannya, apakah kau akan mengorbankan dirimu untuk bertarung dengannya? Keterlaluan. Jika darah air mata tidak diolah, maka tidak akan bisa menjadi energi untuk jiwa. Jika aku melawan dengan darah merah emas, bukankah harus membuat darah air matanya sadar lebih dulu? Jika begitu perlu peralatan. Tuan Iblis Suyang, jika suku Iblis membutuhkan, suku Langit akan memberi bantuan puluhan ribu prajurit untuk menjaga perbatasan dan menahan Miao Luo. Sebelum bencana besar terjadi, lupakan saja pertikaian kita. Xiaoyan, sekarang adalah masa-masa berbahaya bagi suku Iblis. Ciheng akan lebih aman jika menetap di 9 alam langit. Tunggu setelah ini semua selesai, baru kau bisa menjemputnya. Dan aku sangat berharap dia mau memaafkan kakaknya ini. Tentang Ni Chuyin, pasti ada sesuatu dengannya. Tapi aku tidak tahu apa dia benar-benar berhubungan dengan Miao Luo. Tidak apa jika dia hanya menginginkan posisiku sebagai pemimpin, tapi jika berhubungan... Suyang, bukan. Oh, Kakak, beritahu saja, siapa yang harus kubunuh? Katakan. Xiaoyan, tidak disangka pada akhirnya satu-satunya yang dapat percaya suku Iblis adalah kau. Nie Chuyin, karena kau menang di upacara pengangkatan pemimpin, apa kau punya kabar baik untuk dilaporkan padaku? Lapor Ratu. Tadinya aku ingin menebus janji pada Qingqiu sebagai ganti rugi dan akan memberitahumu setelah aku berhasil. Aku hanya ingin memenangkan pertarungan dari Feng Zhou, lalu menebus janji dari mereka, menipu mereka untuk datang agar aura mereka dihisap Ratu. Dengan begitu, kemampuan Ratu akan cepat pulih, sehingga di perang besar nanti, suku rubah Qingqiu akan menjadi lemah. Kalau begitu, kau melakukan semua itu demi aku. Tentu saja. Tapi aku tidak menyangka, pada upacara itu, ternyata ada Kaisar Tonghua. Kemampuannya sangat hebat. Aku tidak bisa mengalahkannya. Aku merusak nama baik suku Iblis. Kau sudah bertarung dengan Tonghua? Lalu menurutmu, bagaimana kemampuannya? Apa ada kelemahan? Ia benar-benar hebat. Dengan 3 jurus saja, ia telah mengalahkanku.
Aku sudah membuatnya terluka berat di alam mimpi Aranju. Kemudian dia juga memulihkan Miao Yiyuan. Seharusnya menghabiskan banyak kekuatannya. Mengapa dia pulih begitu cepat? Nie Chuyin, mulai sekarang berikan aku 200 iblis untuk kuhisap energinya. Selain itu, segera rusak hubungan antara Suyang dan pemimpin iblis lainnya. Saat dia sendirian, aku akan menghabisinya. Baiklah. Ngomong-ngomong tentang pernikahan ini, selama ini Kaisar sudah bertemu dengan banyak dewi. Tapi mengapa memilih Feng Chiu menjadi istri Anda? Aku jatuh cinta dalam pandangan pertama. Kemampuan berbohong Kaisar semakin baik saja. Putriku hanya gadis biasa saja. Mendapatkan cinta dari Kaisar adalah kehormatan besar bagi Qing Chiu. Sekarang Feng Chiu telah menjadi pemimpin di timur. Anak ini kurang dalam pengalaman. Saya harap Kaisar bisa membantunya. Tentu saja. Tapi Anda juga tidak perlu khawatir. Xiaobai sangat cekatan. Ia dapat melawan siluman dan iblis dan bahkan sangat pandai memasak. Memasak? Ikan asam manis buatan Xiaobai sangat enak. Aku sangat menyukainya. Itu benar. Selain ikan asam manis, dia juga pandai memasak bakso goreng kelinci, tumis sayur kombinasi, dan juga bubur ginseng. Apapun yang ingin Kaisar makan, suruh saja dia memasaknya. Baik. Ibu, aku ini kan bukan koki. Lagi pula, di 9 alam langit juga ada banyak koki. Kapan Kaisar akan mengadakan pernikahan ini, kalau boleh tahu? Aku memang sedang memikirkan hal ini. Tadinya mau langsung datang setelah keluar dari lembah. Tapi dengar-dengar Qing Chiu sangat ketat dalam memilih menantu. Xiaobai sangat khawatir aku tidak akan cocok dengan selera para orang tua dan sangat bimbang. Jadi, aku juga tidak enak hati untuk datang berkunjung. Tidak cocok dengan apa? Xiaobai khawatir aku tidak bisa memenuhi syarat untuk menjadi menantu Qing Chiu. Aku bukan generasi ketiga dalam keluarga dan juga sedang tidak dapat memegang kekuasaan. Tetapi sekarang semuanya sudah tahu bahwa aku adalah menantu Qing Chiu. Meski tidak memenuhi syarat, kuharap Qing Chiu dapat menyesuaikannya. Tidak separah itu, Kaisar. Aku telah menghitungnya sendiri. Bulan 5 tanggal 6 adalah hari yang baik. Lebih baik ditentukan hari itu saja. Bulan 5 tanggal 6 tinggal 10 hari lagi. Cepat sekali. Apa kita sempat mengadakannya? Ini pernikahan besar Kaisar. Tidak boleh asal-asalan. Tidak apa. Xiaobai menyukai keramaian. Untuk itu, sesuaikan dengan adat Qing Chiu. Dewa pengurus Istana Taichen yang bernama Chonglin akan mengurus dengan baik. Istana Taichen dan Qing Chiu akan melaksanakan perjamuan bersama dengan baik. Tapi lokasi pernikahannya, meski aku tidak memiliki orang tua, tapi aku ingin mengadakannya di kediaman Changling, tempat tinggalku. Kediaman Changling? Tempat suci ini adalah tempat yang diberikan khusus untuk Kaisar. Tidak baik kalau kami pergi mengganggu. Mana mungkin mengganggu? Acara terpenting untukku dan Xiaobai harus dirayakan bersama dengan para dewa lainnya di kediaman Changling agar lebih formal. Demi Feng Chiu, Kaisar bersedia membuka kediaman Changling. Tuan, gawat. Miao Luo membawa kabur darah air mata. Tuan Iblis Su yang menyuruh Anda segera ke aula utama. Apa? Hilang?
seorang iblis harus tetap ditemukan jasadnya. Baik. Lalu, apa yang harus dilakukan selanjutnya? Setelah aku selesai, segera terjang perbatasan. Baiklah. Aku berkata ini padamu atas permintaan Dewa Bayi. Aku kira kau disuruh oleh Baizen untuk menceramahiku. Menceramahimu? Di seluruh alam semesta ini, siapa yang berani menceramahimu? Aku akan menikah dengan Xiaobai. Jika dilihat, tingkatan kalian telah lebih tinggi dariku. Tentu saja. Saat terjadi perang besar, Bayi pernah membantumu. Selama puluhan ribu tahun ini, dia bahkan jarang mendengar apa-apa darimu. Tadinya dia tidak pernah membantah kata-katamu. Tapi Feng Chiu, si kesayangannya, direbut olehmu begitu saja. Mana mungkin dia tenang? Apa kau tahu bahwa dia tidak setuju dengan pernikahan ini? Oh? Dia bukan mempersalahkan status dan derajat, tapi karena Feng Chiu terlalu banyak menderita karenamu. Hal-hal yang pernah dilakukan Feng Chiu demi dirimu telah diketahui oleh Bayi. Sebagai seorang ayah, dia sangat sedih. Dia juga tidak enak saat menghadapimu. Aku dapat mengerti tentang perasaannya. Oh, mengerti? Kau pernah menjadi seorang ayah? Tapi sekarang Xiao Qiu sangat ingin bersamamu. Dan kau juga telah membuat semua orang tahu. Tentu Bayi tidak dapat berkata apapun. Jadi dia menyuruhku bertanya padamu tentang masa depan yang akan kau berikan pada Feng Chiu. Dewa Bayi ingin aku berjanji padanya. Aku mengerti dan aku juga bersedia. Tapi janji ini berbeda dengan janji pernikahan pada biasanya. Memangnya janji yang seperti apa? Di dunia ini ada banyak perubahan yang sering terjadi. Aku tidak dapat memprediksi masa depan. Jika keluarga Bai ingin menanyakan tentang masa depan kami, aku tidak dapat memberi jawaban. Aku tidak yakin apakah aku dapat memberi Xiaobai kehidupan yang tenang dan sempurna. Tapi aku dapat memberi kebebasan. Kebebasan? Benar, kebebasan. Xiaobai bersifat ceria. Untuk itu, aku bersedia membebaskannya melakukan apapun. Selama aku menjadi pasangannya, aku tidak akan memaksanya melakukan apapun. Xiaobai bebas menentukan apapun yang ia inginkan. Ayahku setuju. Memang, apa yang kau katakan sehingga ayahku setuju? Kau misterius sekali. Apa yang kau katakan pada ayah? Kau tidak perlu tahu. Ayo, kenapa tidak mau memberitahu? Cepat bilang. Jadi, apa yang kau bilang pada ayahku? Aku berkata, aku ingin membawamu ke kediaman Changling untuk mengadakan pernikahan. Pemandangan di sana sangat indah.
cocok untuk memulihkan tubuhmu. Sekalian dapat melahirkan beberapa rubah kecil. Kau pasti bohong. Aku tidak berbohong. Kau lelah kan? Tidurlah sejenak. Tidurlah. Kaisar ini telah berhasil menghindar dari pedang besi milik Tuan Iblis Nichuyen. Dan kemudian pedang itu terbelah menjadi 2 bagian. Lalu pedang Changhe milik Kaisar berhenti di depan dada Nichuyen. Dalam sekejap, semua dewa langsung terpanah dengan kemampuan jurusnya yang tidak dapat terkalahkan. Karena jurusnya benar-benar hebat. Selain takjub dengan Kaisar yang begitu memukau, mereka juga merasa malu dengan kemampuan mereka sendiri yang telah diasah lama tapi belum setingkat dengan Kaisar. Untung saja kemampuan pedang suku iblis juga tidak begitu baik, sehingga para dewa merasa lebih tenang. Bagus sekali. Benar-benar bagus. Hebat. Bagus. Hei, mengapa Dewi Chengyu malah bercerita? Memangnya tidak boleh. Di sini sudah jarang seramai ini. Memang tidak boleh bersenang-senang. Ada yang senang, maka ada yang sedih. Oh, maksudnya bagaimana? Apakah Dewa Siming tidak menyukainya? Bukan. Sejak dulu para dewi kecil itu tidak berani menyukai Kaisar. Karena Kaisar sendiri terlalu agung dan sempurna. Mereka juga tidak pernah terpikirkan bahwa suatu hari Kaisar akan menikah. Mungkin mereka berpikir saat Kaisar akan menikah, mereka tidak akan sempat untuk melihat secara langsung. Nyatanya bisa. Semuanya sulit ditebak. Tidak disangka Tonghua benar-benar menikah. Bahkan menikah dengan Feng Chiu yang sederajat dengan mereka dan membuat mereka menjadi sedih. Kelihatannya upacara ini melukai hati banyak orang. Tuan Putri, Anda tidak boleh kembali tanpa izin. Tolong beritahu dia. Aku ingin bertemu kakak. Aku mohon. Tuan Putri, Kaisar membawa Nona Feng Zhu ke kediaman Changling. Kediaman Changling. Kakak membawanya ke kediaman Changling. Kakak. Jika dulu aku tidak kabur dari pernikahan, aku juga akan berjumpa dengan kediaman Changling. Cantik sekali. Di sini cantik sekali. Jauh lebih cantik dari 9 alam langit. Kenapa kau tidak tinggal di sini? Di sini terlalu besar. Sepi sekali jika tinggal sendirian. Kan ada aku yang menemanimu. Lihat. Ayo. Wah, benar-benar cantik. Tapi sayang sekali ya, begitu sepi. Bagaimana
kalau kita menanam pohon jeruk, pohon pir, dan menanam anggur di sini, kau pasti suka kan? Lalu buat koridor panjang dan gunung palsu. Kemudian di tanah kosong sebelah sana, ditanam bunga voling kesukaanmu. Baik, atur saja. Lalu apa lagi yang kau inginkan? Semua ini untukku. Kau bagaimana? Aku ingin membuat danau kecil di sini dan juga pavilion kecil. Kita akan bisa menikmati bintang di sini. Ada apa? Tidak ada. Aku hanya baru sadar aku sedang membicarakan rumah masa depan kita dan sepertinya ini tidak nyata. Rumah? Meski kita hanya pulang sebentar setiap tahunnya, tapi ini tetap rumah kita. Apa aku salah bicara? Aku suka saat kau mengatakan rumah kita. Tentu saja rumah kita. Meskipun rumah kita sudah begitu cantik, tapi kalau kita menata dan menghias lagi, maka akan tambah cantik. Kita bisa mengundang teman dan keluarga untuk datang berkunjung. Bagaimana menurutmu? Kau paling menyayangiku. Aku sangat menyayangimu. Jika Ratu Iblis mendapat darah air mata dan kemampuannya yang mematikan itu pulih, maka sistem yang dibangun suku Iblis susah payah akan sia-sia saja. Apalagi Niu Chuyin juga mencurigakan. Pasti telah mengabaikan keamanan suku Iblis. Tuan! Gawat! Lapor Tuan, terjadi sesuatu di daerah terlarang. Mungkin mereka sudah mengetahuinya. Kalau begitu, bunuh Suyang dan rebut darah air mata. Suyang mempertaruhkan nyawa untuk melindungi perbatasan. Pasti ada banyak yang melindunginya. Aku juga tidak pandai. Tidak bisa mengalahkan Yan Jiwo. Ratu, kau baru berevolusi. Hanya memiliki satu kesempatan untuk membunuh Suyang. Jika tidak, mereka akan memberitahu Kaisar Tanghua. Aku punya cara. Xiaoyan, apa hari ini giliranmu berjaga dengan Niu Chuyin? Benar, area terlarang sudah aneh sejak semalam. Aku belum sempat mencarinya, tapi sudah ada yang menerobos perbatasan. Xiaoyan, aku curiga Niu Chuyin adalah kaki tangan Miao Luo. Setiap terjadi sesuatu, pasti yang bermasalah bagian dalam perbatasan. Pasti di antara ketujuh iblis ada yang melakukan sesuatu di perbatasan. Sekarang ada 2 iblis yang juga menghilang. Menghilang? Maaf ya, aku terlambat. Ada masalah apa yang lebih penting daripada menjaga perbatasan? Tuan Iblis Suyang, maafkan aku. Aku agak kelelahan, sehingga tadi tertidur. Xiaoyan, kau tetap di sini menjaga perbatasan. Aku akan menyelidiki para iblis yang menghilang. Lalu, ingatkan Niu Chuyin
tentang tugasnya dan kewajibannya sebagai seorang iblis di dalam suku iblis, agar dia tahu. Sepertinya Tuan tidak percaya denganku. Begini saja, pergilah ke tempatku untuk menyelidiki. Bagaimana? Baik. Aku akan membawa 2 pengawalmu untuk pergi ke tempatmu untuk menghapus kecurigaanku. Di mana Suan Ye? Saya di sini, Tuan. Bawa pedang milikku dan pergi bersama Tuan Iblis Suyang. Jika ada siapapun yang kurang ajar dengan Tuan Iblis Suyang, tebas kepala mereka. Dulu demi melawan Tong Hua, aku menggunakan pedang ini untuk menghabisi 7.000 siluman. Aku ingin tahu, siluman mana lagi yang lebih kejam dari 7.000 siluman ini? Baik. Ini Cuyen dan juga kalian. Tolong temani aku di sini. Karena Tuan Iblis Xiaoyan sudah berbicara. Cuyen, tadi saat aku bicara iblis yang menghilang, kenapa kau tidak terkejut sedikit pun? Saya memberitahu Tuan Iblis Nie di perjalanan. Tuan, dewa dari Istana Taichen tiba. Salam, Tuan. Tidak perlu. Apa Kaisar telah menemukan caranya? Kaisar mengundang seluruh dewa datang ke kediaman Changling. Ini adalah undangan dari Kaisar dan Nona Fengju untuk Anda. Kediaman Changling. Kaisar membuka kediaman Changling. Sedang ada masalah di suku iblis. Semoga Kaisar bisa segera datang setelah pernikahannya. Mohon bertanya, apa terjadi sesuatu? Belakangan ini ada 2 iblis penjaga perbatasan yang menghilang. Aku curiga Miao Luo telah mulai beraksi. Kaisar memberi saya perintah untuk mengawasi Miao Yiwan lewat cermin Miao Hua. Miao Yiwan baik-baik saja. Mari, aku akan mengantarmu. Anda terlalu sungkan. Apa ada sesuatu yang Anda rahasiakan? Tuan Dewa, ada seseorang dalam suku iblis yang bekerja sama dengan Miao Luo. Tapi tidak tahu sejak kapan dan bagaimana caranya mereka berkomunikasi. Tolong beritahukan pada Kaisar untuk segera datang setelah pernikahannya. Aku rela memberikan darah air mata untuk dihancurkan Kaisar dan memutus bencana. Aku mengerti, Tuan. Sebelum terjadi perang besar, seharusnya saling bekerja sama. Oh ya, ada satu hal lagi. Silakan katakan. Apakah adikku Ciheng berada di 9 alam langit? Itu benar. Tuan Putri Ciheng tinggal bersama masyarakat dari Lembah Brahma di sana. Mohon Anda menjaganya. Tenang saja, Tuan. Tambahkan sedikit garam ya.
dia bilang? Ia berkata, Chonglin telah mengirimkan undangan untuk semuanya. Pernikahan kita akan diadakan beberapa hari lagi dan hanya bisa menetap 1 hari di sini. Hanya tersisa sehari lagi. Karena hanya tersisa sehari, maka jangan sia-siakan. Ayo, tutup matamu ya. Tidak boleh mencariku dengan pakai jurus. Mulai.珍藏的爱恋被续写成篇，惦念成卷，等展阅的画面只润色你的眼，偏偏因你改变，像故事的情欢回味。阅尽了沧桑的胭脂，带你轮廓的线。你是我心口缠缠绵绵温暖的人间，爱却不可说的缘，是锋芒的遗憾中我还不完的亏欠，是风浪醉一遍，是繁华褪尽无声忘却。心已不变， Ayo cepat-cepat, Guru. 我心口人间的甜。重逢初见，当你的挂牵晃了我的心弦。当孤单的无边探访进你的眼，偏偏相思成茧，在旧梦更迭间蜕变成了语言，偏偏如风吹莲。如梦成卷，当珍藏的爱恋被续写成篇，惦念成卷，等展阅的画面只润色你的眼，偏偏因你改变，像故事的情欢回味了的心愿，偏偏不知不觉，阅尽了沧桑的胭脂，带你轮廓的线。你是我心口缠缠绵绵温暖的人间，爱却不可说的缘，是锋芒的遗憾中我还不完的亏欠，是风浪醉一遍，是繁华褪尽无声忘却，心已不变，我心口人间的